Mereka akan bersuka cita, bahkan sekarang mereka sudah bersuka cita karena nama mereka tertulis di surga, dan mereka sangat merindukan hari ketika mereka akan melihat Tuhan muka dengan muka. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Jumat 12 November 2021, di hari peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 1 sampai 9. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita merenungkan tema terima Yesus dan lakukan kehendaknya, maka kita akan peroleh hidup yang kekal tentunya. Saudara dan saudariku, bacaan Injil berbicara kepada kita tentang penghakiman terakhir. Ketika hari itu datang, tempat, kejadian, dan lokasinya akan menjadi jelas bagi semua orang. Mereka yang telah menolak Allah untuk percaya kepada anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, akan binasa pada hari penghakiman. Tuhan Yesus akan membela orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan menghadiahkan mereka dengan sukacita kebahagiaan abadi dalam kerajaannya. Kembalinya Tuhan pada akhir zaman adalah satu kepastian, tetapi waktunya tidak diketahui. Hari penghakiman Tuhan dan keputusan akhir akan datang dan tidak terduga. Yesus memperingatkan para pendengarnya, memperingatkan kita untuk tidak lengah ketika hari itu tiba. Itu pasti akan datang pada waktunya Dia, pada waktunya Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, terus dalam Injil, apa maksud Tuhan Yesus ketika Dia katakan bahwa satu orang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan? Tuhan menghakimi setiap orang secara individu, secara pribadi, tentang bagaimana setiap orang telah menanggapi belas kasihan dan undangan Tuhan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan penguasa atas semuanya. Tuhan Yesus memberi kita kebebasan pribadi untuk menerima atau menolak. Kita bebas untuk hidup sebagai warga kerajaannya atau memilih kerajaan kegelapan yang bertentangan dengan Dia dan pemerintahannya. Tidak seorang pun dapat menyerahkan tanggung jawab pribadinya kepada orang lain. Tidak peduli seberapa dekat ikatan itu dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Kita masing-masing harus memberikan pertanggungjawaban tentang bagaimana kita telah menerima atau menolaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara dan saudariku, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus dengan bebas juga menawarkan kepada kita masing-masing rahmat, kekuatan, dan bantuan yang kita butuhkan agar kita bisa berpaling kepadanya saja. Dan Dia berikan pengampunan atas dosa-dosa kita, penyembuhan bagi pikiran dan hati kita, sehingga kita dapat menerima kehendak baiknya
untuk hidup kita, dan kita bisa temukan jalan menuju rumah surgawi kita, Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberi kita Roh Kudus-Nya untuk memimpin, membimbing kita dalam hikmat, kebenaran, dan kasih-Nya. Roh Kudus membantu kita untuk berpaling dari dosa dan pemberontakan, dan untuk memeluk jalan kasih, kebenaran, dan kekudusan Allah. Peringatan penghakiman Tuhan dimotivasi oleh kasih-Nya bagi manusia. Dia tidak menginginkan kematian siapapun, kehidupan saja yang diinginkan. Dia meminta kita untuk memilih hidup daripada mati, memilih kebenaran dan kebaikan daripada dosa dan kejahatan. Hari penghakiman Tuhan akan berdatangan teror dan bencana bagi mereka yang tidak mengindahkan peringatannya atau yang menolak pertolongannya. Hari kembalinya Tuhan akan menjadi penyebab sukacita dan pembenaran yang luar biasa bagi mereka yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih, hari penghakiman Tuhan adalah penyebab sukacita dan penghargaan yang besar bagi mereka yang telah menunggu dengan penuh harapan dan kerinduan akan Tuhan untuk kembali lagi dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Mereka yang harapannya tertanam kuat di dalam surga tidak akan kecewa ketika hari penghakiman terakhir itu tiba. Mereka akan bersuka cita, bahkan sekarang mereka sudah bersuka cita karena nama mereka tertulis di surga, dan mereka sangat merindukan hari ketika mereka akan melihat Tuhan muka dengan muka. Saudara dan saudariku, apakah harapan kita ada dalam Tuhan dan dalam kedatangannya kembali dalam kemuliaan? Mari kita terus berefleksi diri, merefleksikan hidup kita sebagai orang-orang yang menerima Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Kita buktikan dalam kehidupan kita setiap hari bahwa sungguh harapan akan Yerusalem yang baru, harapan akan bertemu Tuhan muka dengan muka, itu nampak dalam sikap hidup kita setiap hari. Kerinduan itu hadir dalam sikap kita setiap hari. Sikap hidup Kristiani, bersuka cita karena akan memperoleh hidup yang kekal, melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita dengan iman yang teguh, kita menerima Dia, menyerahkan diri kita pada Dia. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami menaruh harapan kami padamu, karena Engkau telah menebus dunia, menebus kami dengan kematian-Mu di kayu salib dan dengan kemenangan-Mu atas maut. Bantu kami untuk tidak pernah melupakan tujuan akhir hidup kami, surga, agar kami sungguh hidup setiap hari dalam antisipasi akan sukacita surgawi itu, akan hidup dalam kemuliaan bersama-Mu. Bantu kami, tolong kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.